Semenjak kejadian tadi, Jesslyn tidak mau keluar dari perpustakaan hingga pukul 1 WIB malam. Sedangkan Vita sudah pulang ke rumahnya. Dirinya terlalu malu untuk bertemu sang suami. Bukan malu yang gimana-gimana ya, tapi kalau dibilang kayak salting gitu, kan gak lucu kalau Bastian tahu sekarang dirinya lagi salting. Habisnya tadi sore hampir saja Bastian mencium bibirnya. Untung saja Jesslyn cepat mengalihkan perhatian Bastian. Jesslyn mengerjap-ngerjapkan matanya untuk menepis rasa kantuk yang mulai melanda, dan juga untuk menetralkan matanya yang terasa pegal karena sudah berjam-jam dirinya berhadapan dengan buku. Bahkan 2 buku novel tebal sudah tamat ia baca. Yaelah, bersabar dikit kenapa? Jangan ngantuk dulu. Deh, tapi kok ngantuk banget sih? Keluh Jesslyn sambil menguap dan mengucek-ngucek matanya. Tidur sini aja lah, lagian karpetnya nyaman, dingin lagi. Untung aja otak gue lumayan cerdas. Minta tolong sama Mbak Titin bawakan selimut tanpa sepengetahuan Mas Bastian. Jadi aman deh gue. Mana cerita novelnya seru-seru banget. Ayolah mata, berdamai kek 1 malam ini aja. Sambung Jesslyn merebahkan dirinya di atas karpet, sambil berselimut dengan selimut yang ia bilang tadi. Kemudian menatap tumpukan buku di sampingnya. Ceklek. Jesslyn membulatkan matanya saat mendengar suara pintu yang terbuka. Sepertinya Jesslyn tahu siapa dalang yang membuka pintu itu. Apalagi mencium wangi parfum yang khas. Jesslyn, panggil Bastian sedikit berteriak. Aduh, nah kan, benar tebakan gue. Please jangan kesini dulu, gue masih malu banget. Ujarnya di dalam batinnya, memohon sambil memejamkan matanya erat-erat dengan posisi yang menutup seluruh badannya dengan selimut. Ia sama sekali belum siap untuk bertemu Bastian yang sudah membuatnya terbang ke alam lain. Ternyata kamu di sini ya, Jesslyn. Jesslyn, ayo bangun tidurnya, jangan di sini, di dalam kamar. Ya ampun, sebanyak ini novel yang sudah kamu baca. Kamu ini ya, jaga kesehatan mata kamu dong. Pasti mata kamu bengkak karena kelamaan baca novel. Omel Bastian pada Jesslyn sambil membuka selimut yang menutupi wajah polos Jesslyn. Sedangkan Jesslyn langsung berpura-pura tertidur. Jadi ia tahu apa yang barusan Bastian katakan. Bastian menghela nafasnya, lalu menyelipkan tangannya di punggung Jesslyn dan kaki Jesslyn. Kemudian membawanya ke dalam gendongannya. Ia membawa Jesslyn ke kamar dan membaringkan Jesslyn pelan-pelan di atas kasur. Bastian melepaskan selimut yang melilit tubuh Jesslyn dan mengganti selimut itu dengan bed cover yang sudah ada di atas kasur. Namun sebelum Bastian benar-benar menyelimuti Jesslyn, ia teringat satu hal. Baju yang Jesslyn kenakan sekarang adalah baju yang Jesslyn kenakan sewaktu jalan-jalan ke mall. Pastinya baju itu sudah kotor bercampur dengan keringat Jesslyn seharian. Tanpa pikir panjang, Bastian mengganti baju itu dengan baju tidur yang dia ambil dari dalam lemari Jesslyn. Awalnya Bastian biasa saja ketika membuka baju Jesslyn. Namun di detik berikutnya, Bastian menelan salivarnya berkali-kali setelah melepaskan semua baju Jesslyn. Hanya menyisakan tank top berwarna pink dan celana pendek berwarna putih. Di sana terlihat lekuk tubuh indah istri kecilnya itu. Manusiawi sih bagi seorang laki-laki. Bastian mengerjapkan matanya cantik berkali-kali sambil berusaha tenang memasangkan baju tidur Jesslyn. Bastian masih belum menyadari jika Jesslyn tengah berpura-pura tidur. Senatural itukah akting Jesslyn? Ya Tuhan, rasa malu ini semakin bertambah. Kenapa sok baik banget sih Mas Bastian ini? Sampai gantiin baju gue segala. Untung aja di dalam gue pakai tank top dan celana pendek. Kalau nggak pakai sama sekali,
Ampun, gak tahu deh gue apa yang akan terjadi selanjutnya, ujarnya di dalam batin. Bastian kembali mendekat dan mengelus lembut pipi Jesslyn sambil memandang wajah Jesslyn. Jorok banget sih kamu Jesslyn gak mandi. Untung saja saya masih memiliki hati yang baik. Kalau enggak, mungkin kamu sudah saya baringkan di dalam kamar mandi. Jangan marah ya, saya cuma bercanda kok, ujar Bastian sendirian, sedangkan lawan yang diajaknya bicara sedang berpura-pura tidur. Kurang ajar plus gila ngomong sendiri, batin Jesslyn kesal. Bastian membaringkan tubuhnya di samping Jesslyn, sambil membawa tubuh mungil Jesslyn ke dalam pelukannya, dan menutup tubuh mereka dengan selimut. Dasar bermuka dua. Tadi gue dibilang jorok, sekarang gue malah dipeluk-peluk. Emanglah ya, laki sesukanya hatinya saja, batin Jesslyn. Aduh, ini lagi. Jantung gue kenapa sih harus deg-degan kayak gini? Kan bisa bahaya kalau si Mas sampai dengar detakan jantung gue. Bisa-bisa dia tahu kalau gue lagi pura-pura tidur. Apa nggak bisa ditunda dulu perangnya sampai besok? Masalahnya bisa bahaya kalau si Mas Bastian tahu kalau lo lagi perang dunia ketiga, keluh batinnya. Aldo sayang, panggil Jesslyn. Pada Aldo yang tengah bermain kereta-keretaan bersama Bianca di ruang keluarga. Iya mami, jawab Bastian. Wajah Bastian itu langsung sumringah melihat kehadiran maminya, yaitu Jesslyn. Jesslyn menghampiri Aldo dan berjongkok di depan Aldo. Aldo mau ikut mami nggak? Tanya Jesslyn. Mau. Tapi kemana mami? Tanya Aldo bersemangat. Kita mau ketemu papi. Aldo mau ikut kan sayang? Tanya Jesslyn lagi. Asik. Iya, Aldo mau ikut mami. Kalau gitu Aldo ganti baju yang ganteng dulu ya Mi, saut Aldo lebih bersemangat. Dan Jesslyn terkekeh geli dibuatnya sambil mengacak-ngacak rambut Aldo. Oke sayangnya mami yang paling menggemaskan. Mami juga mau ganti baju. Habis itu kita berangkat deh. Sekarang Aldo ganti bajunya sama Bianca ya sayang, ujar Jesslyn dan Aldo mengangguk tanda mengerti. Setelah Jesslyn mengatakan itu, Bianca yang tengah duduk di samping Aldo langsung membawa Aldo ke kamar untuk menggantikan baju Aldo sesuai perintah Jesslyn. Begitupun dengan Jesslyn yang juga pergi ke kamarnya untuk mengganti baju. Jadi alasan Jesslyn bertemu dengan Bastian karena ia tadi sedang membuat salad buah dan nasi goreng untuk dirinya dan Aldo. Tapi tiba-tiba ia teringat sama Bastian. Kalau Bastian sangat menyukai salad buah dan nasi goreng. Jadi Jesslyn juga menyiapkan salad buah dan nasi goreng untuk Bastian dan mengantarnya ke kantor Bastian. Setelah siap, Aldo dan Jesslyn bersiap-siap. Mereka langsung berangkat ke kantor Bastian diantar sama Pak Wawan. Ini apa Mi? Tanya Aldo sambil menunjuk color bag yang ada di pangkuan Jesslyn. Di dalam ini ada salad buah sayang. Mami sudah sediakan untuk kita berdua dan sudah Mami letak di dalam kulkas supaya nanti kita makannya enak karena dingin. Kan kita ke kantor papi buat nganter makanan ini, sekalian ketemu sama papi sayang, jelas Jesslyn sambil mengelus puncak kepala Aldo. Ya, kenapa Mami letak di kulkas? Kan Aldo juga mau Mi, ujar Aldo sambil mengerutkan bibirnya lucu. Tenang sayang, Mami buatnya banyak kok. Jadi nanti kita makan bareng-bareng sama papi. Oh iya, Mami juga bawa nasi goreng kesukaan Aldo dan papi. Jadi kita makan salad buahnya setelah makan nasi goreng ya sayang, jawab Jesslyn sambil mengedipkan matanya pada Aldo. Dan Aldo tersenyum lebar. Nyonya, hari ini nggak ada kuliah? Tanya Pak Wawan yang tengah mengemudikan mobil. Jangan panggil Nyonya Pak, panggil Mbak aja atau enggak Jesslyn aja Pak, tegur Jesslyn. Baik Mbak,
jawab Pak Wawan. Hari ini kosong Pak, makanya daripada saya gabut di rumah, jadi saya buat salad buah dan nasi goreng. Terus terpikir buat ngasih ke Mas Bastian. Oh iya, Pak Wawan jangan kasih tahu ya kalau saya dan Aldo datang ke kantor, ujar Jesslyn, karena Jesslyn tahu pasti Pak Wawan akan melaporkan sama Bastian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Jesslyn. Oh iya, ini saya juga sudah sediakan untuk Pak Wawan, jadi nanti dimakan ya, ujar Jesslyn sambil meletakkan color bag di samping Pak Wawan. Terima kasih banyak Mbak, saya jadi segan, jawab Pak Wawan dan Jesslyn hanya terkekeh geli. Setibanya Jesslyn dan Aldo di bangunan yang menjulang tinggi dengan perkarangan yang sangat luas, Aldo dan Jesslyn turun dari mobil kecuali Pak Wawan. Katanya ia tidak mau ikut, maunya nunggu Aldo dan Jesslyn di dalam mobil sambil makan makanan yang diberikan Jesslyn. Gantengnya Mami, ayo sayang kita ketemu Papi. Jesslyn menggandeng tangan mungil Aldo. Iya, ayo Mami. Aldo senang banget Mami, jawab Aldo dan mereka berjalan beriringan masuk ke dalam kantor Bastian. Siang Bu, siang Tuan Muda, sapa satpam yang bertugas di depan pintu kantor dan membukakan pintu kaca itu untuk istri dan anak bosnya. Permisi Mbak, ujar Jesslyn pada resepsionis di sana. Ya, Mbak dan bisa saya bantu? Tanya resepsionis itu dengan ramah dan senyum manisnya. Saya mau tanya, ruangan Pak Bastian ada di mana ya? Tanya Jesslyn. Maklum saja pertanyaan itu dilontarkan sama Jesslyn, karena baru pertama kalinya Jesslyn menginjakkan kakinya di kantor Bastian. Jadi ia belum tahu di mana letak ruang Bastian. Maaf Mbak, apa sebelumnya sudah membuat janji dengan Pak Bastian? Bukannya jawaban yang Jesslyn terima, tetapi ia malah mendapatkan pertanyaan kembali. Hah? Ujar Jesslyn terperangah. Di sini peraturannya seperti itu Mbak. Setiap tamu yang ingin bertemu dengan Pak Bastian harus membuat janji terlebih dahulu dengan beliau. Soalnya beliau orangnya sangat sibuk, jelas resepsionis tersebut. Ternyata resepsionis itu belum mengetahui siapa Jesslyn. Padahal kan ya, Jesslyn ini istri bosnya. Masa ya Jesslyn disuruh buat janji dulu? Atau mungkin resepsionis tersebut tidak menghadiri acara pernikahan Bastian dan Jesslyn, makanya nggak tahu. Mami, ayo, kapan kita ketemu papinya kalau kita di sini terus? Rengek Aldo yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan papinya dan memakan makanan yang sudah dibawa sama Jesslyn. Resepsionis itu menunduk saat mendengar suara Aldo yang tidak asing di telinganya. Seketika matanya langsung membulat terkejut saat melihat anak bosnya ada di sana. Sebelumnya ia tidak tahu karena Aldo terhalang meja resepsionis yang tinggi. Tuan Muda, seru resepsionis itu. Jesslyn, Aldo, panggil seseorang. Aldo dan Jesslyn namanya yang dipanggil langsung menoleh ke sumber suara. Dan ternyata itu adalah Bastian yang sedang berjalan ke bawah mengantar klien pentingnya yang baru saja datang dari Korea. Mas, dan itu bukannya orang Korea, wajahnya kok nggak asing ya? Siapa ya? Atau dia pemain sinetron? Gumam Jesslyn. Papi, teriak Aldo sambil berlari. Namun Jesslyn dengan sigap langsung menahan Aldo. Kenapa Mami megang tangan Aldo? Kan Aldo mau meluk papi, tanya Aldo yang bingung dengan wajah polosnya. Sayang, jangan dulu meluk papi ya nak. Coba Aldo lihat, kayaknya papi lagi ada tamu penting. Jadi gak sopan kalau Aldo berteriak, lari dan meluk papi. Jadi kita tunggu papi di sini dulu ya sayang. Jelas Jesslyn, dan Aldo pun menganggukkan kepalanya, tanda mengerti dengan perkataan Jesslyn. Selamat menyaksikan, bersambung.